otomatis tidak lepas juga kepada para pemegang policy, para pemegang kebijakan. Kita dorong, saya sendiri secara pribadi mendorong bahwa wacana-wacana edukasi seperti ini itu tidak berhenti di media sosial. Harusnya ada sikap, ada kebijakan, ada pertemuan-pertemuan berkelanjutan untuk kemudian dipertemukan dengan cakrawala ilmu, cakrawala sains, pembuktian-pembuktian ilmiah, tidak sekedar menjadi debat kusir. Karena kalau sampai debat kusir, paling banter puncaknya nanti amuk masa. Kan ya ndak asik kalau melihat Gus Ali tawuran itu, ndak asik. Ndak asik, bagi saya tidak menarik. Gus Ali ini kelasnya bukan tawuran ini. Wis gak zamane tawuran. Kelasnya jane munggah. Terakhir dari saya, siapapun yang sedang pegang kebijakan, tolong semua ini dipahami, dicermati, jangan sampai kemudian ini dibengkokkan juga, apalagi ditunggangi dalam rangka nuansa-nuansa politik, karena ini adalah tahun-tahun politik. Kita tidak sedang memilih 01, 02, 0 berapa, 03, tidak, bukan itu, tidak sama sekali. Ayo bersama-sama dari suku apapun, kita kalau sebagai bangsa Indonesia tegak bersama mengawal kemandirian, harkat, martabat bangsa kita sebagai orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai, saya tertarik tadi dengan pembahasannya Pak Kiai tentang ini kan tadi berkaitan dengan polemik nasab ya. Kebijakan itu kan ada yang vertikal dan ada juga yang horizontal. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan supaya tidak menjadi debat kusir dan menjadi khasanah ilmiah. Terima kasih Kiai. Yang jelas yang sedang dipermasalahkan itu kan banyak, misal kasus kuburan dengan tuduhan dipalsukan. Makanya di wilayah siapa yang ngurusi kuburan ini yang harus juga bagaimana bersikap. Kalau memang ini hazanahnya masuk kepada lingkaran sejarah, maka pemelihara cagar budaya dalam hal ini kebudayaan, Kementerian Kebudayaan juga harus bersikap. Harus bersikap. Kalau memang ini ranahnya sudah masuk ke ranah tauhid syariah, maka itu wilayahnya wilayah keulamaan, maka MUI harus bersikap. Semestinya begitu. Semestinya, jadi jangan diliarkan. Tidak boleh sesuatu kita sebagai, misal saya sebagai orang tua melihat anak-anak saya dengan anak tetangga saya bertengkar, saya biarkan mereka kemudian berdarah-darah untuk kita tonton siapa pemenangnya. Itu bukan sebuah kedewasaan dan bukan sebuah pendewasaan, itu sebuah penghancuran mental. Seharusnya siapapun pemegang kebijakannya, misal dalam rangka Kamtib, Polri harus bersikap. Dalam ini harus ada keputusan-keputusan, mempertemukan minimal, mengajak dialog minimal, mengadakan kajian-kajian ilmiah, kalau perlu di kampus-kampus, di pesantren-pesantren yang memang notabene pesantren-pesantren ini dikenal punya manuskrip-manuskrip tua, atau dimanapun, di Tebu Ireng sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama, atau di mana saja, di Banten. Ini penting supaya kita tidak bahasanya wong Jombang ini ngelambrah ya. Ngelambrah ya, ya? Ngelambrah itu ngawur kemana-mana. Supaya tidak ngawur kemana-mana, tidak kemudian yang kita bahas adalah urusan fisik. Jangan, karena fisik itu takdirnya Allah itu. Jangan sampai urusan pribadi itu, takaran-takaran fisik itu menjadi bahan untuk menyerang. Tidak boleh. Tapi kalau penemuan-penemuan makam ini, mohon maaf ya, makam palsu atau makam yang dipalsukan gitu loh. Karena ada begini, di Madura itu ada makam Pangeran Jimat Khalifah Husain, atau biasa disebut dengan Syarif Husain. Nah, Syarif Husain ini adalah terah dari Mbah Sunan Ampel. Ini kemarin terakhir menjadi Assegaf gitu loh. Ini kan nama ini.
Kemudian ada makam yang memang tidak ada makam, dibuat makam, dilabeli dengan nama seseorang. Nah ini apa ini? Kalau menurut panjenengan, kalau menurut panjenengan Kiai Nartib, ada maksud atau tujuan apa yang terselubung dari terjadinya pemalsuan? Kalau urusan rahasia sama rahasia itu saya tidak mau tahu. Itu wa indallahi saroir. Urusan yang rahasia itu yo tanya sama orangnya sana, dan itu biar wilayahnya Allah saja. Kalau memang tetap dilakukan seperti itu, maka adab yang mereka terima. Bagi saya begini, kalau ada makam palsu, maka seorang kepala desa, lurah, camat, bupati harus berani bergerak mengundang siapa yang membuat, mempresentasikan di depan masyarakat, bisa dipertanggungjawabkannya secara ilmiah dan segala macam. Itu pun harus diadu, tidak cuma satu orang, enggak cuma satu sisi, harus ada pembandingnya yang mengerti sejarah makam itu. Jadi supaya fair, artinya bahwa kalau kebenaran itu memang kebenaran, misal suatu saat Gus Dur menemukan makam seseorang di tempat tertentu dan itu diakui rame-rame bahwa ini makamnya Fulan bin Fulan dan orang ini adalah seorang kiai, seorang alim di zaman beliau, bahkan wakilah seorang wali dan lain sebagainya. Adapun setelah pasca beliau, ini kemudian bermunculan orang yang berani dengan sangat mudah untuk membuat makam-makam seperti itu. Ini kan harus ada klasifikasi keilmuannya, standarisasi mungkin. Kalau standarisasi itu negara nanti. Paling tidak seseorang mengakui bahwa makam ini adalah makamnya Fulan bin Fulan dengan marga A, marga B, marga C, maka harus dibuktikan mana ahli warisnya, tahun berapa wafat, sejarahnya dulu seperti apa, kenapa sampai disebut makam seperti itu. Kalau memang diperkenan, idealnya juga orang kalau mau membangun makam di situ ya izin dong dengan lingkungan. Tidak tiba-tiba makam itu sebegitu rupa, orang sekitarnya tidak mengerti, kemudian dilabeli dengan label klan-klan tertentu. Ini tidak benar, ini tidak baik. Misal itu betul-betul makam yang, tapi kan itu meninggalkan adab. Jadi orang tetua yang di situ tertinggal. Begini gampangannya, begini. Untuk bicara ada begini gampangannya. Suatu saat Gus Dur ini diminta nalkin di Tenanyar. Kemudian beliau tidak berkenan. Ditanya oleh kawan sampingnya, kenapa Gus jenengan yang sefase itu dengan kualitas seperti itu tidak berkenan mentalkin jenazah ini? Padahal jelas-jelas kalau kita pasrahkan orang lain yang level kekiaiannya di atas jenengan mboten enten. Jawaban Gus Dur simpel, yang punya beselit, yang punya surat tugas, yang resmi diakui masyarakat di sekitar adalah Wak Mudin. Gus Dur tidak meninggalkan Wak Mudin. Adabnya ini harus dijaga. Jangan meninggalkan orang-orang sekitar karena mereka pemegang wilayah. Ya. Kemudian kalau seperti fenomena yang terjadi ini, ada gugatan. Kalau menurut saya itu gugatan dari Trah Mataram. Sekarang ini saya makam dulu. Kalau ternyata makam itu tidak terbukti, bongkar, wajib hukumnya karena penyesatan. Wajib. Jadi ini kalau kita kemudian punya sikap lunak, akan berkembang berkelanjutan yang luar biasa. Ujung-ujung tidak ada makam, dipikirnya itu makam, atau ujung-ujung makannya kambing atau makamnya sapi atau makamnya apa, atau tempat petilasan tertentu dilabeli dengan label-label tertentu. Itu mengkhawatirkan, jangan juga, tidak boleh ada begini. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah kita tetap dianjurkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, pendiri NU, bahwa kita datang ke makam iki lapo toh? Royoan makam apa royoan apa toh? Kita itu kan kepingin berdoa kepada Allah, mendoakan si mayit, karena kita tahu orang ini orang baik. Kan begitu kan? Kan begitu kan? Sehingga kita berharap betul orang yang sebaik ini saja wafat. Saya ini belum bisa apa-apa,
perilaku saya seperti ini dan pasti wafat. Apa saya teruskan kehancuran diri saya menuju kematian saya itu? Betul. Ini ada tanggapan nih dari Ridwan 212. Kiai harus tahu, ini kan yang menyampaikan mengenai hal makam ini kan keluar dari fatwanya ketua sufi sedunia. Kita harus meyakininya gitu. Dan alasan yang menyampaikannya bahwa seorang wali, begitu loh. Pribun Gus. Ketika kaidah-kaidah ini seperti ini ditabrak, kita tetap harus berpegang bahwa ngapunten. Konflik itu kalau sudah berkembang sekian rupa, maka harus legowo untuk menerangkan ini dari siapa, alurnya bagaimana, nasabnya bagaimana. Ujuk-ujuk mengaku ini, mengaku itu tanpa kita tahu silsilah nasabnya, silsilah sanadnya. Nggak bisa dong, nggak bisa dong, nggak bisa dong. Beliau juga menerangkan. Bukan berarti beliau kepingin diakui, tidak. Dalam rangka supaya objektivitas keilmuan, objektivitas husnudon kita terjaga. Kita beragama itu oleh Rasulullah diminta objektif. Fa'dilu, adil itu artinya objektif.